Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan bagaimana menggunakan aplikasi buku kerja guru. Semoga aplikasi ini bisa memberikan manfaat ya bagi Bapak atau Ibu guru ya. Khususnya ini untuk guru mapel, SMP atau SMA. Oke, yang pertama sebelum kita ke buku kerja 1, buku kerja 2, ketiga, dan 4 ya, perlu kita input data kita dulu ya, data pegawai. Kita klik ya, ini bagian data. Oke ya, ini seperti data saya, ada nama sekolah, alamat, nama guru, NIP ya, mata pelajaran, kelas ya, tahun ajaran ya. Silahkan diisi dengan sesuai nama masing-masing, data masing-masing ya. Di sini juga ada KKM ya. Kita menggunakan KKM interval ya. Jika KKM-nya 70, 80, 90 ya, nanti KKM ini digunakan untuk sebagai data di dalam proses penilaian di pengetahuan maupun keterampilan. Ya, jadi isi data ya, isi data ini terlebih dahulu, nama, alamat, nama guru dan sebagainya. Selanjutnya kita kembali ke data KIKD. Yang perlu Bapak Ibu lakukan yaitu menginput data KIKD di sini ya, sesuai dengan mata pelajaran masing-masing ya. Sebagai contoh, saya melakukan data saya ya. Saya copy karena sudah ada datanya ya. Saya sudah menggunakan KD di masa COVID, KD penyederhanaan. Ya, yang perlu diperhatikan di dalam inputting data KD ini yaitu penulisan kode KD sini, karena ini fungsinya nanti untuk memanggil data keterangan di sini di beberapa format ya, ada format Prosen, Tota, ya, RPP dan sebagainya. Ya. Biasanya penulisan kode ini ya kita awali dengan ya ada tanda petik ya, 3.1, 3.2 dan sebagainya. Ini perlu diperhatikan ya, karena salah menulis ya, tambahan spasi, tambahan titik, maka data akan tidak valid. Ya, kembali ke jika kita sudah di data, kemudian data KIKD ya, kita langsung ke buku kerja. Yang pertama buku kerja 1. Oke. Di sini ada analisis KL, KIKD, silabus ya, RPP, KKM semester 1 dan KKM semester 2. Kita mulai dengan analisis SKL ya, oke, di sini ada format analisis standar kelulusan, kompetensi inti dan berdasar ya. Tadi data-data yang kita isi ya, nama sekolah, mapel, ini sudah masuk dalam sini ya. Ini adalah formatnya ya, ini sesuai mapel yang saya bidang ya. Silahkan Bapak Ibu format ini diisi sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Kemudian di sini yang bisa di-linkkan yaitu di kolom kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi sebagai contoh di sini saya ingin mengambil data KD 3.2 ya. Kalau di sini 3.1 ya. 3.2 ya, petik 3.2 ya, enter. Ya, maka keterangan di sini sudah beda dengan yang pertama tadi. Jadi ini link sesuai kode KD yang kita tulis ya di sini. Dan selanjutnya ya ini masih diisi secara manual ya, Bapak Ibu isi ya sesuai dengan kegiatan pelajaran, teknik penilaian dan sebagainya. Dan ini diisi sampai ya selesai ya. Ini sebagai contoh belum selesai ya. Bisa diperhatikan di sini ada tanda NA. Ini artinya ada rumus ya. Ada rumus di sini.
Ya, ini kalau kita ketik kode di sini, maka contoh 3.3 ya, contoh ya. Nah, maka akan muncul kalimat sesuai dengan KD yang kita input tadi. Jadi kode KD di sini harus sesuai KD yang kita tulis sebelumnya. Oke, sebenarnya kalau di sini mungkin belum lengkap, bisa kita lebarkan kolomnya, yaitu dengan tekan match ya. Kemudian kita atur ininya, atau kita bisa pakai tarik di sini ya. Nah, ini kurang lebar, tarik lagi sini dan sebagainya. Oke, selanjutnya KIKD ya, data KIKD ya. Jika di sini ya sama seperti tadi ya, kode KD di sini gunanya untuk memanggil data KD di sini ya. Jadi kalau ini kita isi 3.2 ya, maka isinya adalah KD 3.2 dan seterusnya ya. Diisi sesuai dengan KD-nya masing-masing. Tentu tiap mapel kode KD-nya mungkin ada yang berbeda karena ada beberapa kompetensi dasar itu yang KD-nya kadang lebih dari beberapa, ada lebih dari 5, lebih dari 10 dan sebagainya. Nah, kita kembali ke menu awal. Kemudian silabus ya, di sini ada formatnya sama ya, karena silabus terbaru ya, itu kita sudah menggunakan tiga kolom ya. Silahkan diisi, ini hanya formatnya ya, di copy sesuai formatnya masing-masing. Ya, di sini juga untuk mengambil data di sini 3 ya, tinggal tulis ya. Di sini angka 3, angka 4 dan seterusnya. Oke. Kemudian untuk RPP ya. Oke, untuk RPP ini sebelum kita membuat RPP atau print out RPP ya, kita harus membuat berapa RPP yang kita buat, kemudian ada materi pokok, kemudian ada alokasi waktu, kemudian ada kode KD. Karena di format RPP yang kami buat di sini ada RPP yang memunculkan KD-nya. Jadi seperti ini ya, contoh ya, congratulation 2 dan sebagainya sebagai contoh materi pokoknya ya, dan wish 2 ya. Kemudian ini masih materi dalam KD 3.1. Nah, kita sesuai kalau ini 3.1 ya, 3.1 ya, sesuai ya. Kalau ini 3. berapa dan sebagainya. Ini akan muncul nanti di RPP yang setelah Bapak Ibu isi sampai sesuai jumlah RPP yang Bapak Ibu buat ya, kemudian alokasi waktu ya. Outputnya di sini kita klik output ya. Nah, maka akan muncul RPP versi daring dan RPP versi luring ya, atau online atau offline ya. Untuk RPP daring ya ada tipe 1 ya. Contohnya di sini ya. Jadi Bapak Ibu tinggal mengetik nomor urut RPP yang kita buat tadi ya. Contoh di sini nomor urut 1. Kita enter ya. Ya, maka akan materi pokok berganti. Di sini keterangan pengurusan berganti ya. Kemudian juga ya di sini ya, di kegiatan inti ya. Ini akan berganti sesuai dengan tema yang kita buat tadi. Jadi kalau RPP ya, kita tinggal ganti angkanya, RPP berapa, enter, kemudian kita print ya, Ctrl P sebagai contoh seperti ini. Oke, maka sudah jadi sebuah RPP 1 lembar ya,
LPP sekarang yang 1 lembar ya. Di kurikulum Merdeka ini istilahnya ya, kita bisa membuat LPP dengan format yang kita inginkan ya. Yang penting standar dari sebuah LPP itu memenuhi 3 hal, yaitu tujuan, pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian. Lebih dari itu juga boleh ya. Ini untuk versi satunya. Kemudian bisa juga untuk tipe 2 ya. Ini sama prosesnya, kita tinggal ganti angka di sini, kayak angka 5 ya. Kita lihat ini materinya congratulation ya. Kalau ganti angka 5 ya, materinya ganti agreeing, disagreeing, tergantung yang kita isi di awal tadi. Ya, yang membedakan tipe 1, 2, dan 3 adalah keterangan di langkah-langkah pembelajaran ya. Ada perbedaan situ. Kemudian untuk selanjutnya tipe 3 ya. Kalau tipe 3 ini bedanya dia memunculkan kompetensi dasar ya, atau KD-nya ya. Gunanya untuk apa? Untuk memudahkan kita di dalam membuat penyusunan LPP ya, untuk memudahkan memahami pada pertemuan ini kita membahas KD ini gitu ya. Makanya kita munculkan ya, ini untuk versi 3-nya ya. Ini muncul sesuai dengan nomor LPP yang kita buat. Kalau nomor 2 tadi kodenya 3.1, berarti KD 3.1. Namanya kalau nomor 4 ya, kita ganti ya. Nah, ini 3.4, berarti di sini KD-nya 3.4 ya. Tinggal Bapak Ibu guru print ya, Ctrl P ya. Maka tinggal print ya, seperti itu. Kemudian kembali versi luring, atau ini ada satu tipe, yaitu seperti ini untuk versi offline-nya ya. Kalau nanti sudah tidak corona ya, maka tema ini akan muncul bergantian di sini ya, kemudian juga di sini juga, kemudian juga di kegiatan inti, keterangan kegiatan inti. Prosesnya juga sama ya, tinggal ganti ketik nomor urut LPP yang ingin kita print. Yang selanjutnya adalah LPP ya, ini kita kasih sekitar 20 format LPP yang belum diisi dengan lengkap ya. Artinya ya, sebagai contoh LPP 1, Bapak Ibu guru bisa membuat LPP ini secara manual ya. Mungkin karena ada keinginan ya membuat yang berbeda ya, bisa membuat seperti ini. Jadi kita buatkan beberapa format ya, sampai 20 format yang Bapak Ibu guru bisa mengisinya. Tapi kalau nama kepala sekolah, nama guru ya sudah terisi secara otomatis, secara link ya. Itu adalah LPP. Di sini ada 20 LPP yang masih bisa di Bapak Ibu guru edit sendiri, ditambah sendiri, dan sebagainya. Ya, kita kembali ke menu buku kerja 1. Setelah LPP, kita ke KKM ya. KKM semester 1 ya. Oke, Bapak Ibu guru ya, perlu diperhatikan di dalam memasukkan KD di sini ya. Seperti yang saya sampaikan, yaitu tinggal tulis kode KD yang ada di sini ya. KD 3.1 ya, semester 1 banyak, kemudian 41, 32, dan 42 ya. Ini kalau mapel saya seperti itu aja. Ada sedikit KD ya di masa pandemi ini. Kemudian tinggal diisi ya nilainya, kira-kira kompleksitasnya, daya dukungnya, indeksnya.
kompleksitasnya ini dari segi materinya, apakah susah atau enggak, daya dukungnya, sarana prasarana di sekolah, ada lab, ada fasilitas yang lain. Intake-nya adalah seperti Bapak Ibu ketahui adalah dari siswa, kualitas siswanya ketika masuk, ketika naik kelas ya, kualitasnya apakah nilainya bagus atau tidak. Itulah nanti akan menjadi patokan di dalam penentuan KKM ya. Nah, ini sudah dirumuskan hasilnya akhir, maka muncul hasil akhir di sini dan rata-rata ada di sini. Kemudian tadi semester 1, semester 2 ya tidak jauh beda ya. Kita kembali ke menu awal, ke buku kerja 2. Ya, untuk buku kerja 2 ya, ini ada kode etik, ikrar guru, kemudian tata tertib, pembiasaan dan sebagainya ya. Kode etik ya seperti ini ya, yang bisa Bapak Ibu cari juga di internet. Ada ikrar guru, saya yakin sama semua ya. Kemudian ya tata tertib ini yang mungkin tiap sekolah akan berbeda, ini ada sebagai contoh bisa dipakai atau enggak. Kemudian pembiasaan ya, tentu tiap sekolah mempunyai peraturan atau pembiasaan sendiri ya. Kemudian Kaldik atau kalender pendidikan ya, ini Kaldik tahun 2020-2021 ya, yang ada di daerah kami. Kemudian kita kembali ya, alokasi waktu ya. Oke, untuk alokasi waktu ya, ini sebagai contoh yang kami buat ya, seperti ini ya. Ini sudah dijumlahkan, tinggal diisi jumlah pekannya ya. Di sini ya, ini data 4 dari data yang kita isi pertama tadi, 19 link dari atas ya, karena bahasa Inggris 4 mapel, maka otomatis 76 jam pelajaran ya. Ya, mungkin tiap sekolah akan berbeda ya di dalam pengisian keterangan apa namanya, rencana pekan efek atau alokasi waktunya. Kemudian PROTA, program tahunan ya. Ini sama ya, memanggil KD di sini, kode KD 3D1, 3D2 ya. Yang penting penulisan kode KD-nya ini jangan sampai tidak sama. Tinggal kita isi di sini semester umpamanya tatap mukanya 5 kali ya. Berarti otomatis jam pelajaran dikali 2 atau 10 jam pelajaran ya. Umpamanya seperti itu. Tergantung di dalam tatap muka itu berapa jam ya. Kalau dia 3 kali ya berarti ada 15 jam pelajaran dan seterusnya ya. Kemudian program tahunan ya diisi semuanya ya, dan akan terisi jumlahnya di sini, jumlah tatap muka dan sebagainya. Kalau masih NA ini berarti data kode KD-nya tidak ada di KD yang kita tulis awal tadi ya. Banyak 3.6 ya. Itu di data KD tidak ada kode 3.6. Maka akan muncul kode NA ya. Kalau seandainya KD-nya sampai hanya 4.5 ya, ini bisa kita hapus ya. Kita hapus, kemudian kita delete di sini ya. Contoh, terus, oke, maka ini. Gimana kalau kolomnya kurang ya? Kita tambah lagi. Kita insert di sini. Terus ya, oke ya, maka akan muncul ya. Kemudian untuk ini tinggal kita tarik ke bawah ya. Ini kan rumusnya akan sama. Jika kita isi kode KD di sini ya, maka akan muncul kode simbol kode 3.5 ya, seperti atasnya.
Oke, maka muncul seperti ini sama ya. Seperti itu. Itu untuk program tahunan. Oke, kemudian program semester ada semester 1 dan semester 2 ya. Kita buka semester 1 dulu. Contoh di sini ya. Kita tulis ya KD-KD-nya di sini ya. 31 berarti sini 4.1. Kemudian ini 3.2, bawahnya berarti KD 4.2 ya, ini berpasangan ya, 31 41 32 42. Ini KD pengetahuan, KD keterampilan. Kemudian kita masukkan di dalam program semester ya. Umpama dalam satu semester kita hanya 2 KD ini ya, kita bagi jadi 2 ya. Nah, kemudian kita di sini ada keterangan, tulislah dengan angka lebih dari 1. Ada PH, PTS, PAS, dan libur ya. Umpamanya contoh di bulan Juli ini kita belajar pada bulan minggu ketiga ya. Kalau bahasa Inggris mungkin 4 jam, atau dalam satu minggu kita tulis angka 4 ya. Oke, maka akan muncul warna biru. Mungkin angka 4 lagi ya. Angka 4 lagi ya. Oke, itu untuk sampai mungkin bulan Agustus masih KD 3.1. Kemudian Agustus kedua ini sudah kita di KD 4.2 ya, kita tekan aja, tekan ketik angka 4 lagi, 4 lagi, dan sebagainya. Kemudian kita sudah masuk umpamanya UTS-nya di bulan September minggu ketiga ya. Kita tulis PTS ya. Untuk besar ya, bagus, PTS. Nah, enter ya, maka berwarna kuning untuk PTS ya. Jadi untuk kita tulis yang sama ya, PTS ya. Oke ya, hurufnya terlalu besar, kita atur hurufnya di sini jadi 8 ya. Ya, jadi untuk kuning ini artinya ada PTS ya. Kalau PAS umpamanya ya, kita gunakan ya di sini umpamanya minggu kedua Desember ya, kita ada kegiatan PAS ya, kita enter ya, kita kecilin ya. Ya, kalau PAS kan semua KD, jadi kita tarik ke bawah ya, sampai menandakan bahwa pada Desember ini ada kegiatan PAS ya. Nah, kemudian kalau di sini ada libur, kita tulis libur ya. Maka akan muncul warna merah dan sebagainya. Ini untuk penggunaan program semester. Jadi kita by color atau dengan warna, dengan cara menulis di kolom yang ada seperti ini. Ini adalah program semester 1. Semester 2 tidak jauh beda ya, sama. Pengisiannya juga sama. Kemudian kita kembali ke menu awal, buku kerja 3. Nah, oke, untuk buku kerja 3 ini yang paling banyak di sini ada absensi, jadwal mengajar, penilaian, dan sebagainya. Oke, untuk absensi daftar hadir ya. Sebelum kita menggunakan beberapa menu di buku kerja ketiga, ada yang perlu kita input dulu, yaitu nama siswa. Di sini kita menyediakan ya sekitar 11 kelas yang bisa diisi ya, digunakan ya. Karena saya yakin maksimal guru itu paling banyak 10 ya, 10 kelas. Itu untuk mapel yang jumlahnya sedikit ya. Ya, di sini ada input nama siswa ya.
Oke, ini contoh siswa saya 9A, 9C, ya, 9B, dan sebagainya ya. Dan seterusnya ya. Yang perlu diperhatikan di dalam pemberian nama ini, input nama itu, yaitu selain nama di sini adalah penggunaan kelas ya. Kalau di sini ada 9A, kalau pakai angka 9 atau pakai angka Romawi ya, kita harus sesuai dengan di sini karena penulisan nanti untuk memanggil data nama siswa di beberapa format penilaian itu berdasarkan kelas di ini. Kalau seandainya di sini ada 9A, ada 9 spasi, maka kita tulisnya nanti juga harus ada seperti itu dan sebagainya ya. Maka penulisannya harus diperhatikan ya. Kita kembali ke menu nama siswa. Yang kedua yaitu input sikap untuk penilaian sikap ya, kejujuran, untuk nilai sikap sosial ada beberapa item 6 ya, bisa ditambah lagi atau bisa dihapus dengan yang lain ya, sesuai dengan Bapak Ibu guru ya. Jadi setelah kita menginput nama ya, jadi kita tinggal tulis di sini ya, umpamanya sini ada contoh sudah kelas 9A, 9B, atau mungkin kalau nggak ngajar 9A ya ini dihapus. Pokoknya kita mulai dari 9B. 9B ya, ini kita hapus dulu contoh. Ya, ini jadi penulisan kelasnya di sini ya. 9B, 9C, dan sebagainya ya. Maka nanti kita lihat absensi daftar hadir akan muncul di sini ya. Nama anak kelas 9B sudah ada di sini ya, secara otomatis muncul ya. Di sini kita isi pertemuan keberapa ya, kita isi hadir ya. Di sini bisa kita isi yang hadir A, kalau sakit S, I izin, A alfa ya. Dan di sini juga disediakan grafiknya jika Bapak Ibu guru sudah ada isinya, contoh seperti yang pertama ini ya. Kita klik, di sini ada tanda panah, nama anak pertama ya, tik ya, maka akan muncul grafik kehadiran siswa ya. Di sini ada keterangannya, ada hadir, sakit 2 ya, izin 1, alfa 0 ya, sakit 2 ya, hijau. Oke, itu untuk daftar hadir. Kemudian untuk nilai pengetahuan ya, di sini ya, nama anak ini ada kelas 9B, otomatis di sini linknya anak kelas 9B ya. Kita tinggal nulis KD-nya di atas ya, 3.8, di sini KD 3.1. Kemudian di sini mungkin masih KD 3.1 ya. Dan sampai sini mungkin masih 3.1, tergantung berapa penilaian yang kita buat. Ini ada tulis, penugasan ya. Di sini sudah kami sediakan, tinggal klik di sini ya. Ada tanda panah ya. Di kolom ini kita mau nilai apa? Banyak tulis, lesan, penugasan, dan sebagainya ya. Pemain kita juga tulis penugasan atau tes lisan ya. Maka di sini adalah akan muncul seperti ini lisan. Jadi kolom di sini adalah penilaian lisan. Ini untuk pengetahuan. Untuk nilai harian ya, maka nanti beberapa KD yang ada sini nilai harinya akan dirata-rata di sini secara otomatis, kemudian ditambahkan dengan nanti digabungkan dengan PTS pas ya, dengan bobot 211 ya. Ini ada bobotnya 211, maka ini yang di sini nilai akhir jadilah nilai rapot ya. Kemudian ada predikat B, C, D ya, tergantung dengan interval ya. Di sini seperti yang diisi pertama tadi ya, KKM-nya 70, maka intervalnya di 930 dibagi 3 ya, atau 70, 80, 90. Jika 90 ke atas maka A. Jika antara 80 sampai 90 maka B ya. Di sini sudah
rumuskan ya. Kemudian untuk nilai keterampilan ya. Nilai keterampilan ya kita tinggal klik di sini di sini nilai produk, selanjutnya umpamanya nilai proyek ya. Kita isi KD-nya umpamanya 4.1 nilai produk dan seterusnya, dan langsung rata-rata ya. Kalau praktek, kalau keterampilan tidak ada nilai PTS ataupun nilai pasnya akhir semester. Selanjutnya nilai sikap, nah seperti yang diisi pertama tadi ya, sikapnya ada di sini. Ini ada sikap spiritual, sikap sosial ya. Bisa dinilai dengan abjad ataupun dengan angka. Ya. Itu untuk penilaian. Yang selanjutnya adalah soal dan kisi. Di sini disediakan beberapa format untuk kisi-kisi ya. Contoh di sini kisi-kisi 1 ya. Oke, untuk di kisi-kisi ini yang data nama sekolah, mata pelajaran ya sudah link di data pertama yang tadi. Yang belum ada linknya, belum ada datanya adalah waktu, jumlah soal, dan bentuknya apa, pilihan ganda atau uraian. Selanjutnya untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar ini sudah ada linknya, tinggal ngisi kode KD yang ada di sebelah sini ya, seperti format-format sebelumnya ya. Kemudian untuk soal ya, bisa jadi Bapak Ibu guru pengen buat soal juga di format Excel ya, bisa diisi di sini ya. Di sini disediakan untuk kode KD-nya ya. Mungkin ulangan harian ini kita KD ini ya, kita bisa cantumkan di sini. Kemudian kita membuat pertanyaannya di sini dan seterusnya. Ya, ini untuk soal. Kemudian di sini juga disediakan beberapa format ya, yaitu analisis ulangan. Ada analisis 1, analisis 2, anggap aja analisis untuk PTS, analisis untuk penilaian akhir semester. Nah, di sini tiap kelas kita sediakan analisisnya ya. Kalau di sini 9B ya, maka di analisis ini akan muncul langsung nama anak 9B. Ya, tadi Ahmad Jafakal dan sebagainya. Oke, kemudian sebelumnya perlu data ini sudah link ya. Kelasnya juga link. Nah, tinggal Bapak Ibu guru memberi kunci jawaban di sini. Kemudian nama tesnya apa, PTS atau PAS, skor benar berapa, skor salah berapa, jumlah soal harus disebutkan ya, karena kalau nggak disebutkan nanti akan terjadi kesalahan atau error. Kemudian skor maksimal 100 ya. Ini hasil dari skor benar dan jumlah soal. Nah, ini sebagai contoh aja ya, kita isi di sini nanti ya. Kemudian maksimal daripada format ini yaitu paling banyak 50 soal, itu maksimal. Kita format 50 soal ya, tidak lebih. Nah, kalau Bapak Ibu guru membuat lebih dari 50 soal, maka ini akan error atau tidak valid datanya. Itu untuk analisis ulangan. Jadi dari hasilnya nanti bisa dikatakan anak ini, umpamanya Ahmad Jafakal ini apakah tuntas maupun tidak tuntas ya, dari analisis ulangan ini. Kembali ke menu, jadi untuk analisis ulangan disediakan ya, tiap kelas langsung 2 ya, bisa untuk PTS dan bisa untuk penilaian akhir semester. Selanjutnya adalah di sini ada menu jadwal mengajar ya, bisa diisi sesuai dengan mapel bidang guru masing-masing ya. Ini sebagai contoh, umpamanya saya ngajar Senin di jam pertama, nanti jam berapa dan sebagainya. Untuk jadwal ya mungkin tiap sekolah akan berbeda-beda, ada yang istilahnya sekali, ada yang 2 kali dan sebagainya. Kemudian ada jurnal mengajar ya.
Di sini ada formatnya seperti ini ya. Ini data, nama, semua sudah kita linkkan di data pertama tadi ya, nama dan sebagainya. Kemudian isinya hari, tanggal, ya. Kemudian keterangan kegiatan ketika belajar mengajar. Ya, mungkin ini kalau di masa pandemi seperti ini, masa COVID seperti ini ya, bisa juga dipakai pada jam rata-rata. Mungkin untuk pandemi ini mungkin jadwalnya akan berbeda. Kemudian juga ada daftar buku. Untuk buku pegangan guru maupun pegangan siswa ya, bisa ditulis daftar buku pegangannya di sini. Judulnya apa, pengarang apa, penerbitnya siapa. Untuk siswanya juga begitu ya. Setelah itu ada juga kartu soal. Kartu soal ini kita sediakan di sini ada angka 1, 2. Ini adalah link ke format kartu soal. Sebagai contoh ya, ini pada page 1 halaman 1 ya, di sini page 1 halaman 1 kartu soalnya ya, dalam satu lembar itu ada 2 format kartu soal. Oke, kemudian di sini yang di format ini ya, untuk data nama sekolah, mapel, semester ya, penyusun, ini sudah link di data awal tadi. Selain itu untuk KD-nya juga sudah kita linkkan ya. Bapak Ibu guru tinggal mengganti kode KD di atas pojok sini. Umpamanya kita ganti 3.2 umpamanya gitu ya. Maka di sini sudah berganti dengan KD 3.2. Untuk yang lain ya, Bapak Ibu isi yang untuk materi, indikator dan sebagainya. Nah, di sini kita tarik bawah ya, ada 2 format di dalam satu lembar kertas. Kita kembali ke home. Jadi untuk contoh-contohan kartu soal yang di sini kita sediakan tadi 25 formatnya. Kalau dikali 2 berarti 50 ya, bisa untuk 50 soal ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu adalah untuk buku kerja ketiga. Buku kerja ketiga. Jadi absensi, di sini ada penilaian, soal kisih, analisis ulangan, jadwal mengajar, kartu soal, jurnal. Ya, ini semua ada di buku kerja ketiga ya. Di sini juga ada format remedial dan pengayaan ya, yang kalau di sini data linknya adalah kita ganti kode KD di atas untuk program remedial. Tinggal sebutkan siapa yang remedial. Selanjutnya kembali ke menu awal ya, yaitu buku kerja keempat. Ya, buku kerja keempat ada 3 isinya, evaluasi diri, program tindak lanjut, dan daftar pustaka. Di sini contoh ya, evaluasi diri ya, diisi mungkin tiap pendidik ya akan ada evaluasi diri yang berbeda-beda. Kemudian program tindak lanjut apa kira-kira untuk peningkatan pengembangan keprofesian guru yang berkelanjutan. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka ya. Daftar pustaka, daftar pembuatan ini dari sumbernya apa saja ya. Kembali ke Bapak Ibu guru sekalian, ini adalah penjelasan kami tentang penggunaan aplikasi buku kerja guru. Kemudian di sini ada profil saya ya, jadi nanti ini dihapus yang namanya, bisa diganti dengan profil masing-masing ya, biar lebih bagus ya. Kemudian untuk data nama bidang studi ini sudah link ya. Jika kita isi data di sini maka akan nama otomatis berganti di sini. Oke, Bapak Ibu guru sekalian, mungkin demikian
penjelasan kami tentang aplikasi buku kerja guru. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.